Sonar System, si peramal bawah laut. Hai sobat belajar, masih ingatkah kamu dengan tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala milik TNI AL pada beberapa waktu yang lalu? Atau jatuhnya pesawat Sriwijaya 182 di perairan Kepulauan Seribu pada awal tahun 2021 ini? Lalu, pernahkah kamu berpikir bagaimana ya cara menemukan bangkai kapal atau pesawat yang jatuh ke laut? Sonar atau Sound Navigation and Ranging merupakan suatu metode penggunaan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek di bawah laut, atau untuk mengukur jarak bawah laut. Gelombang suara yang dipancarkan ialah gelombang suara frekuensi tinggi jenis ultrasonik, karena kemampuannya yang mampu merambat dalam jarak yang jauh. Nah, kamu masih ingat gak nih, berapa sih rentang frekuensi gelombang ultrasonik? Berikan jawabanmu dan dapatkan potongan harga spesial pada pembelian produk Gema selanjutnya untuk kamu yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, back to topic ya. Jadi, teknologi sonar dimanfaatkan untuk mendeteksi benda yang hilang di bawah permukaan air laut, seperti halnya untuk mencari bangkai kapal yang tenggelam atau kotak hitam pesawat yang jatuh ke laut. Cara kerja sonar adalah dengan mengirim pemancar atau transmitter gelombang suara ke dalam air menggunakan alat yang bernama transducer sonar. Transducer sonar merupakan alat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara di dalam laut. Setelah itu, gelombang suara merambat di air mengenai objek sasaran, misalnya hewan, benda yang ada di bawah laut, dan dasar lautan. Nah, saat mengenai objek sasaran, pantulan suara itu akan menghasilkan efek Gema atau eko. Selanjutnya, sinyal pantulan itu langsung ditangkap oleh penerima atau detektor dan dianalisis di monitor untuk keperluan data seperti arah, cepat rambat gelombang, dan waktu. Semua data yang sudah didapat itu bisa dipakai untuk mengukur kedalaman laut. Karena jarak gelombang suara ultrasonik di laut itu bolak-balik, maka cara untuk mengetahui kedalaman lautnya adalah dengan membagi dua hasil kali cepat rambat gelombang dan waktunya. Jadi, semisal aku mau ngukur kedalaman laut nih dengan teknik sistem sonar, ternyata gelombang pulsa elektronik yang dipantulkan dari kapal diterima kembali di kapal itu 6 detik kemudian. Jika cepat rambat bunyi di dalam air laut diketahui sebesar 1400 meter per sekon, maka berapa kedalaman lautnya ya? Coba kirimkan jawabanmu karena kamu berkesempatan untuk mendapatkan diskon produk Gema pada pembelian selanjutnya jika kamu berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Tahu nggak sih, ternyata cara kerja sonar ini mengadaptasi kemampuan sistem sonar yang dimiliki oleh lumba-lumba dan kelelawar loh. Dengan gelombang ultrasonik yang dikeluarkannya, kelelawar dapat terbang tanpa menabrak dan lumba-lumba bisa berkomunikasi dengan sesamanya meskipun pada jarak yang jauh. Hal itu menunjukkan betapa hebatnya Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi sistem pertahanan yang sesuai dengan kondisi tubuh makhluknya. Nah, sobat belajar, selain digunakan untuk mendeteksi kedalaman air laut, sistem sonar juga dimanfaatkan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau, untuk keperluan komunikasi di laut, keselamatan penyelaman, serta penangkapan ikan komersil pada nelayan modern. Wah, keren banget ya. Ternyata pemanfaatan getaran dan gelombang ini sangat besar dan bermanfaat sekali ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan pengetahuan kalian ya. Sampai ketemu lagi di produk Gema selanjutnya.